Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan lillahi hamqa hamdih wa syukran lillahi haqqa syukrih wa jihatan lillahi haqqa jihadih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa ilahul akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki di bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Kiranya kita mengenang kembali syariat kurban yang telah Allah dasarkan, Allah perintahkan di dalam surat yang pendek yang senantiasa kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah, dan sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan kurban. Berkorban adalah salah satu bentuk daripada syukur nikmat. Berkorban adalah syiar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syiar agama Allah, sehingga perlu kita syiarkan pada warga, masyarakat dan juga orang Islam pada umumnya. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang mampu untuk berkorban, man kana sa'atun falam yudhi fala yakrobanna musallana. Siapa yang mampu, dalam hal ini ada mampu dalam hal rizki, kemudian dia tidak berkorban, maka dia tidak pantas untuk mendekati tempat sholat Idul Adha, tempat sholat Nabi. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36 Allah menyebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta itu dijadikan untuk kalian semuanya adalah sebagian daripada syiar Allah, dan itu adalah mengandung kenikmatan, mengandung kebaikan yang banyak. Maka sebutlah nama Allah ketika engkau menyembelih. Dan ketika kita melaksanakan ibadah kurban,
pada hari raya Idul Adha adalah sebagai bentuk amalan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meneteskan darah penyembelihan hewan kurban. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan bahwa Nabi memberikan contoh amalan yang utama pada hari raya Nahar adalah melaksanakan sholat Id, kemudian pulang, kemudian menyembelih hewan kurban. Dan itu adalah barang siapa yang sudah melaksanakan, itu adalah termasuk menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi. Maka sebentar lagi atau kita sudah masuk tanggal mendekati bulan Hijriah, bulan Dzul Hijjah, tanggal nanti 7, 8, 9, dan 10. Mari kita siapkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kurban, di mana ibadah kurban mengandung hikmah yang luar biasa. Di situ terkandung nilai syiar-syiar dakwah Islam. Pertama, kaitan dengan ibadah kurban, di samping syiar, ajakan-ajakan untuk memberi kepada siapa saja yang mau memakan daging kurban walaupun sudah biasa. Ada yang berhak menerima itu yang meminta-minta, ada yang tidak meminta. Ada yang dimakan sendiri, tapi juga ada yang disodakohkan, tapi juga ada yang untuk dihadiahkan, ada yang untuk diberikan kepada fakir miskin. Sehingga syiar-syiar Allah akan tegak dengan adanya ibadah kurban. Sehingga ibadah kurban harus kita tegakkan karena itu memang ajaran dakwah dari Nabi, dan kita syiarkan, kita ajakkan kepada orang-orang yang memang mampu untuk berkorban, didorong untuk bisa melaksanakan korban. Dan masih banyak sebagian dari masyarakat yang di dalam sebuah fikih para imam itu mengatakan kriteria orang yang mampu, ada yang hanya ukurannya adalah orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan harian, makan, minum atau pakaian di hari raya kurban itu, kemudian punya kelebihan uang senilai dengan 1/2 hewan kurban. Mungkin juga ada yang menyebutkan dengan nominal 7.200.000 rupiah. Nah, itu sudah termasuk memiliki kemampuan, atau bahkan kemampuan untuk berkorban itu hanya apa bisa dengan berhutang, dengan nanti punya kemampuan. Dan ketika berhutang itu punya apa yang besok yang akan untuk nyarutang pun kita dibolehkan untuk melaksanakan hewan kurban, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bahkan kemampuan ketika pada tanggal 10 itu belum ada, pada tanggal 11, 12, 13, 3 hari berikutnya kok ada kemampuan, maka juga disunahkan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan berkorban adalah syariat dari dulu pada zaman beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, dan syiar-syiar yang dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian juga disyariatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama-sama di masjid-masjid, di musola-musola, di kampung-kampung untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban dipersiapkan sebaik-baiknya, sehingga kurban ini berfungsi untuk ibadah kepada Allah, tapi juga berfungsi untuk syiar Islam, berfungsi untuk ibadah sosial, sehingga membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk bisa ikut menikmati daging kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita semuanya dan akan
berdampak kepada kita untuk bertambah takwanya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa ufaidu amri ilallah, innallah basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.